Kereda. Oke. Assalamualaikum Pak Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya Raja Pak nah baik nah Ya. linknya. Ini sampean nanti jam ini jam 22 ya. Ya deh. Oh ini belum masuk semua nih Pak. Gimana Pak? Nunggu atau gimana Pak? Ya santai aja, nggak apa-apa. Kita tunggu. Nunggu aja Pak Lah. Sebentar lagi Pak Lah. Oke. Karena error Zoom-nya. Kemudian nanti bisa masuk semua. Saya pakai yang lama, kok nggak masuk error itu. Belum tadi jam 7:30 Pak mulai buka, udah error berapa kali lu coba, makanya kada mau tadi Pak, kada mau masuk, makanya lu hubungi tadi panitia Bu Lia sama Pak Ghazali Rahman ini. Ini bosnya nih Pak Selamat, Pak Ghazali ini komandan. Kalau apa-apa izin lawan beliau nih Bang, izin. Kebalik Pak Selamat, kita nang izin lawan bosku tuh. Iya. Kita yang minta izin lawan Pak Rijal Pak Selamat. Ya. Iya. Nah ini. Pak Selamat, sehat Pak Selamat. Alhamdulillah sehat. Oke, ibu-ibu semua sehat, pada sehat hari ini. Ya. Alhamdulillah. Ya. Masih banyak yang belum masuk ini.
Eh, ini terakhir anu ya daring ya hari ini ya. Pun nggih, hari ini terakhir Pak. Ya. Daring. Besok sudah persiapan untuk on class Pak di BKKBN Pak. Jadi nanti teman-teman ini dia akan ke Banjarmasin Pak. Mungkin hari ini hari Minggu sudah ke Banjarmasin, tanggal 19-20 sudah klasikal. Nanti tanggal 21 teman-teman sudah kembali ke daerahnya masing-masing Pak. Ada 5 kabupaten kota, Tabolong, Amuntai, Barabai, Kandangan sama Balangan untuk melakukan praktek lapang Pak, pemasangan implan sama AKDR atau IUD di sini. Di tanggal 25 baru kembali lagi ke BKKBN. Hari Seninnya itu pembuatan laporan, presentasi, Selasa baru penutupan nanti. Ini kalau sesuai jadwal. Okay. Mantap. Masih banyak yang belum masuk ya. Iya, masih banyak lagi. Karena anu sih, ya linknya tadi ini sejadi mungkin. Iya, linknya tadi Pak. Biasanya teman-teman ini sudah pagi sudah kumpul semua. Okay. Linknya error. Okay. Sampai di kantor kan? Saya ini di rumah. Nanti saya siang ya. Santai aja Pak. Siang ke kantor. Dan surat tugasnya ada toh Pak? Ngajar toh? Iya. Kalau ada surat tugas biasanya ya tugas luar kan? Liburan. Tapi ada. Kemarin lu nggak bisa ikut itu yang sosialisasi akreditasi karena sibuk di sini. Sampai jam berapa kan? 1:30 kalau nggak salah. Ya. Baru selesai kemarin. Ya. Tapi ada aja nih Pak Ghazali, Pak Slamet handle Bapelkes toh. Kalau nggak ada beliau nih Pak, Bapelkes sudah kepaling. Makasih Pak Rijal. Pun. Makasih. Masya Allah. Masya Allah. Pak Jali mana di di tingkat 2 kah? Oh iya pakai lab naik. Oh ya alhamdulillah ada lab sekarang. Nah ini masih nunggu. Oke. Karena ini banyak ya. Masih banyak yang belum masuk ya Pak Ghazali ya. Ya ada berapa orang nih? Belum mungkin ya, tahu kan cuma sama ada 11 orang baru Pak, 4 orang lagi belum. Ya. Tapi udah diberitahukan kan ya yang lainnya? Sudah ulun tadi ulun share link yang baru. Siap. Oke. Berapa orang ini? Nah ini ada lagi 15, 12, tinggal 3 orang lagi belum masuk ini. Iya. Oh ya, ibu-ibu sekalian ya, sebelum kita sambil menunggu teman-temannya ya di sini pagi ini, belum mulai dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai di pagi Rabu, insya Allah cerah pada hari ini dan kita tidak ada aral lagi. Semoga proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, minta tolong sama ibu-ibu siapa yang memimpin doa pagi ini sebelum kita belajar sesuai komitmen kita yang kemarin. Monggo Ibu, siapa yang memimpin doa pagi ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Sudah selesai, ya. Ini ya terima kasih Ibu siapa? Nur Hafiza ya tadi ya Bu ya. Makasih banyak. Nah, untuk menghemat waktu ini sudah jam 8.20 pukul 8.29 menit ya di sini ya. Ya.
nanti kita refleksinya ini kita lewatkan karena tadi ada error Zoom atau link Zoom-nya. Ya mungkin kita nanti ada waktu kosong, nanti kita akan refleksi karena Pak Slamet sudah ada di tengah-tengah kita di sini ya, masuk dalam Zoom room-nya di sini. Baiklah ibu-ibu sekalian, ya. Ini Pak Slamet akan menyampaikan anti korupsi. Beliau dari harusnya pukul 8.15 sampai 9.45. Oke, tidak apa-apa ini waktunya ya, karena tadi ada error, bukan kesalahan dari beliau ya, mungkin karena jaringan aja. Oke, Pak Slamet, kalau bisa, ya, takutnya kalau materi sampai nanti enggak ini Pak, Ya. enggak Oke. terkejar ya. Ya, jadi kita mulai saja Pak ya pada 8.30. Jadi sampai nanti berakhir jam 9.45 Pak. Oke. Ya, Waktu siap. dan tempat tolong serahkan sama Pak Slamet Puji Basuki. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Rijal, Oke. Pak Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu ya, ibu-ibu ini kan bidan ya, ibu-ibu semua. Dan saya pada pagi ini diberi tugas untuk menyampaikan materi yang berat ini, karena yaitu materi anti korupsi. Ya, dan ini memang menjadi bagian kurikulum untuk setiap pelatihan yang dilaksanakan di kesehatan. Ya, sampai kapan ini materi ini akan diberikan kita juga tidak tahu ya. Saya tidak tahu, tapi ini adalah bagian bagaimana bahwa korupsi itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua ya sebagai anak bangsa. Jadi korupsi ini bukan tanggung jawab dari kepolisian dan sebagainya, tapi tanggung jawab kita bersama ya, masyarakat. Dan ibu-ibu, yang terpenting di dalam materi ini adalah bagaimana menanamkan semangat anti korupsi ya pada setiap anak bangsa, termasuk kita ini semua ya. Termasuk juga pelatihan-pelatihan kader pun diajarkan ini kalau di pelatihan di bidang kesehatan ya, materi anti korupsi. Ini diharapkan nanti ada semangat anti korupsi itu mengalir pada setiap anak bangsa, setiap generasi, sehingga pekerjaan bangsa ya yang terseok-seok karena korupsi ini bisa selesai lah, atau minimal bisa diminimalisir ya. Salah baca. Karena musuh kita bersama yang saat ini adalah. Kemudian berikutnya untuk materi ini adalah menanamkan nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas kita untuk membentuk masyarakat yang tangguh ya untuk melawan korupsi. Perlu ditanamkan nilai-nilai itu. Kemudian berikutnya ya terkait dengan materi anti korupsi ini juga itu tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab semua anak bangsa. Jadi bukan hanya aparat penegak hukum ya, semua. Oke. Gimana kabar ibu-ibu semua? Halo, Ibu Fitriani, Ibu Aja, Ibu Aja Latifah, ya. ASS anu Ibu ya, hujan nggak ini? Cuaca gimana di AS? Mendung. Mendung ya? Mendung Pak. Ya. Mendung Pak, mendung. Mendung. Mendung kabeh. Ya. Ya, di sini juga agak mendung ya cuacanya. Baik. Ibu-ibu, kita santai-santai saja. Kan tujuan kita di sini kan apa, ibu-ibu? Bersenang-senang kan? Ya. Tujuan kita adalah bersenang-senang. Benar ya? Badan Ibu. Saya ada ini sih, sorry.
Oke. Ibu, saya tulis di sini ya. Nah, apa ya, ya. Saya tulis di chat itu, Bu. Coba diklik. Coba diklik di chat itu kan. Ada pertanyaan. Ya. Tolong dijawab. Ya, silakan Ibu klik chatnya itu. Ya. Alamat linknya ada itu. Ya, maksudnya ada. Apakah bisa, Bu? Bisa semua ya? Linknya. Bisa ya, Bu ya? Iya. Start. Bisa, Ibu? Halo. Nah, ini di anu ininya nah. Itu Bu Jakia sudah mau mikrofonnya itu. Ya. Ya. Oke. Bisa Bu Jakia, linknya diklik. Apa ya, Pak? Bisa ya, Bu? Bisa, Pak. Bisa Ibu-Ibu? Yang Bisa di ya? HP, Pak. Mana? Oh, di HP, oh, di HP. Ya, silakan, silakan. Di HP nggak apa-apa, Bu. Di HP nggak apa-apa. Yang Silakan, di laptop silakan. pada mau, Pak. Iya. Ya, ini pertanyaan seperti ini, Bu. Ini. Apa ini? Oke. Apakah kerusakan yang terjadi di kehidupan kita ini terkait dengan korupsi? Nah, ini satu menjawab setuju. 5 setuju, ada 6 setuju ini. Ya. Oke. Wow. Wah, setuju naik nih, Pak. Ya. 8. Satu yang tidak setuju. Ya. Oke ya. Ini ya hampir setuju ya. Apakah kerusakan yang terjadi di kehidupan kita terkait dengan korupsi? Ada yang bisa menjelaskan, Bu? Misalnya terkait dengan lingkungan. Ada kerusakan ya lingkungan yang terjadi, penggundulan hutan. Ada kaitannya dengan korupsi nggak kira-kira, Ibu-Ibu? Kira-kira ada korupsi nggak? Kemudian yang di televisi kemarin kita akan melihat juga ya kasus penyalahgunaan lahan ya. Kasus sawit yang berapa triliun kemarin ada di Riau kemarin. Ada juga ya. Jadi kerusakan hutan itu juga ada kaitannya dengan apa, Bu? Ada korupsi ya? ada korupsi. Misalnya terkait juga dengan sarana fasilitas ya. Misalnya jalan yang rusak, ya kan? Kemudian jembatan yang belum bagus. Iya. Ada kaitannya dengan korupsi nggak kira, Ibu-Ibu? Banyak kaitannya, Pak. Banyak ya. Misalnya kalau terkait dengan pendidikan itu ada apa itu, Bu? Misalnya terkait dengan pendidikan.
Yang Kaitannya enggak misalnya dengan kan juga terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat, kemudian harusnya masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan, akses pendidikan, karena anggarannya dikorupsi dan sebagainya, mereka tidak bisa belajar dengan baik dan sebagainya kan, termasuk yang terkait dengan penegakan hukum ya. Korupsi ini kan harusnya hukum bisa ditegakkan ya, bisa tegak kan. Tapi karena ada korupsi, ya karena ada suap, ada bermacam-macam lah, ada gratifikasi dan lain sebagainya, akhirnya penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan dengan tegak, dikatakan seperti itu. Karena ya tersandera tadi dengan korupsi tadi, ya kan seperti itu. Kemarin kasus lagi di perguruan tinggi, kalau ibu-ibu lihat ya, kasus apa, penerimaan apa nih? Penerimaan mahasiswa ya, melalui jalur mandiri, kemarin ada di Universitas Lampung ya, yang ada di berita itu. Ini kan juga merusak ya kan di sendi-sendi pendidikan kita, kan seperti itu. Jadi ada hak orang lain yang bisa masuk di perguruan tinggi ya kan, dengan biaya yang murah dan sebagainya, akhirnya dengan jadi biayanya menjadi tinggi. Itulah, jadi seperti itu. Jadi terkait juga dengan pelayanan publik ya, karena ada korupsi dan lain sebagainya, jadi pelayanan jadi terhambat, jadi lama dan lain sebagainya, biayanya jadi tinggi ya, harusnya berbayar jadi tidak harus membayar dan lain sebagainya. Jadi akar semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya korupsi inilah yang menjadi akar penyebabnya. Jadi bisa seperti itu. Kita ini negara yang kaya, kan? Kalau kita lihat dari letaknya, kita itu sangat strategis, kan? Jalur persimpangan ya kan, dan sebagainya. Letak yang strategis kan sebenarnya menghasilkan devisa. Ya, banyak. Belum lagi potensi sumber daya alam kita, begitu luar biasa juga. Kemudian kita lihat juga kesuburan tanah ya, tingkat kesuburan tanah kita itu kan bagus sekali. Ini sebenarnya kan sebagai potensi bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita itu. Tapi kalau kita lihat data, kalau ibu-ibu misalnya baca di Wikipedia itu, kita termasuk ya pendapatan kita, PDB kita itu rendah dibandingkan negara-negara lain yang sumber daya alamnya itu ya lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Tapi kita tingkat pengangguran kita dan lain sebagainya. Ini salah satunya juga akar permasalahan ada korupsi. Karena negara lain malas berinvestasi di tempat kita karena nggak jelas tadi, ya kan? Biaya istilahnya biaya perizinan dan lain sebagainya lambat, mahal dan lain akhirnya tidak mau berinvestasi. Karena tidak mau berinvestasi di negara kita, akhirnya apa nih, Bapak Ibu? Investasi kan terkait dengan lapangan kerja ya. Jadi kalau ada negara yang mau berinvestasi di Indonesia itu sebenarnya membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja berarti masyarakat akan mendapatkan penghasilan pendapatan. Kan terkait juga dengan kesejahteraan. Daya belinya nanti akan meningkat, jadi akan menggerakkan roda ekonomi dan sebagainya. Jadi makanya kita lihat ya di televisi kemarin kan Presiden Jokowi agak marah ya karena terkait dengan masalah birokrasi kita ya yang lambat ya, yang lambat. Ini kalau lambatnya itu kan pasti banyak sebabnya ya. Nah, sebabnya macam-macam lah. Kadang-kadang di kita itu kan aneh-aneh ya. Termasuk begini ya, menghambat ya pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu itu termasuk korupsi juga ya. Memperlambat pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, menurut saya itu termasuk korupsi. Lambat-lambat supaya orang memberi gitu kan, itu juga bagian korupsi. Ya inilah musuh kita bersama ya terkait dengan korupsi. Kemudian sudah
Kita lihat tadi ibu-ibu. Ini ya tadi ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini sudah ya? Jadi setuju ya? Apa akan terjadi di depan kita terkait dengan korupsi? Ya, terkait dengan korupsi. Jalan yang cepat rusak ya, karena kualitasnya kan di bawah standar. Nah, ini kan akan mempengaruhi ya kan. Baru dibaiki ya kan, udah ceklong. Akhirnya apa yang berdampak masyarakat? Ada sering terjadi kecelakaan di sana. Ini juga agak terjadi dampak korupsi. Ini adalah akibat dari sekolah ya, karena kualitasnya nggak bagus. Ini ya ambruk. Kita lihat ada masyarakat kita ya kan, untuk menyeberang itu dengan menggunakan jembatan yang darurat. Ini kan apa ya? Kan anggarannya banyak yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke, kemudian ini. Ini berikan contoh ya bentuk korupsi yang Anda ketahui ini. Penggelembungan dana desa, memberi hadiah imbalan kepada orang lain supaya urusan lancar ya. Kalau hal-hal yang sederhana yang bisa kita lihat ya, ibu-ibu apa ya? Bu Sufiati apa? Kira-kira? Ya. Misalnya memberi bingkisan. Memberi bingkisan, ya. Dipermudah dalam urusan misalnya administrasi buat misalnya pembuatan KTP. Nah, ya. Ya. Benar Bu Sofiati. Ada lagi Bu Nur, Bu Nur ada Bu? Contoh yang Ibu lihat ya. Hal-hal yang kadang-kadang hal yang sepele aja lah. Ada. Terlambat itu termasuk korupsi enggak ya? Terlambat. Ini masuk Pak. Ya, hal yang kecil sebenarnya ya kan. Masuk Pak. Hah? Terus waktu ya. Meskipun tapi kan tidak merugikan ya negara, merugikan ya terkait dengan pelayan. Hal yang sepele ya sering kita lihat. Masalah disiplin termasuk juga hal yang sepele tadi. Apa itu kerugiannya waktu. Kadang ada juga misalnya apalagi ya korupsi. Ini juga sih kegiatan yang tidak ada pertanggungjawabannya ya ibu-ibu ya. Kegiatan beres-beres tapi tidak ada pertanggungjawabannya itu juga sering kita lakukan. Kadang-kadang kita kan males ya. Udah pokoknya yakin enggak uang itu digunakan udah sesuai dengan peruntukannya, udah dengan benar dan sebagainya, tapi tidak ada pertanggungjawabannya kan seperti itu. Tapi kalau kita di bidan kan sama juga tadi bidan dan sebagainya kan ya korupsi tidak hanya itu ya Bu ya, tapi kan kita bekerja itu dengan sukarela ya, tanpa pamrih dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ini juga kan ibu-ibu kita mengambil manfaat keuntungan ya kan dari pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat itu. Ini yang jadi ini kan jadi masalah ya. Kadang-kadang seperti itu kan, namanya manusia. Ini contoh bentuk korupsi yang Anda ketahui yaitu penggelembungan dana desa. Itu istilahnya penggelembungan itu apa ya? Markup ya Bu ya. Digelembungkan di markup ya. Kemudian memberi hadiah imbalan kepada orang lain supaya urusan lancar. Mengapa ini Bu masuk korupsi? Ikhlas ini memberi imbalan hadiah kepada orang lain supaya urusan lancar. Gravitasi. Ya ini masuk gratifikasi ya. Jadi memberikan sesuatu
kepada orang lain mas ada kaitannya dengan jabatan ya. Itu ya korupsi memberikan sesuatu itu macam ya. Entah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, atau dalam bentuk macam-macam diskon, kupon dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan jabatan, itu masuk gratifikasi istilahnya. Edar seperti ini. Ya, meskipun kita ikhlas ya, tapi karena ada apa, Bu? Masih ada kaitannya dengan, kecuali kalau tidak ada ya, tidak ada kaitannya dengan jabatan. Kita ngasih dengan tetangga ya nggak apa-apa lah, ya kan? Karena tidak ada kaitannya dengan jabatan. Oke, udah mantap. Ini saya ada ini Bu, ada film ini ya, sebentar. Nah. Bentar, Bu. Oke. Adi. Adi. Mic-nya tolong Bu di unmute Bu, ada yang bocor. Adi. Di mute. Ya Bu. Ya mic-nya di mute. Okay. Ntar jadi kan? Iya sayang. Udah dulu ya, Ma. Telepon dari siapa sayang? Oh, dari nyokap. Bisa diatur, udah tahu kan? Selamat, nggih. Ya, Selamat. Ini udah tampil Pak di ininya Pak. belum tampil ya? Video ya sampean ya? Ya, Belum tampil nggih. belum tampil sebentar ini. Nggih Pak. Oh ini nggak bisa ini. Cerita Dono toh Pak ya? Hah? Iya, suaranya aja tadi. Cerita Dono ya tadi ya? Oh, sebentar. Ini nggak muncul ini ya. Ini nggak bisa ini Pak. Oh sorry ini nggak bisa. Suaranya aja ini soalnya. Oh, nggih. Sorry. Ini nggak bisa. Nggak apa-apa kalau ibu-ibu mau dengar suaranya. Oh ini setting yang salah. Ini salah. Sorry. Iya, tadi sebenarnya apa film anti korupsi ibu-ibu ya. Sorry. Oke. Ya. Ini anti korupsi, oke, Bapak Ibu. Ini kelihatan Pak Selamat ya. Sudah ya. Ya. Korupsi itu seperti ini ya, Ibu-ibu ya.
seperti kanker, ganas yang akut ya, menggerogoti perekonomian negara secara perlahan namun pasti ya. Kanker itu kan penyakit yang paling susah untuk diobati ya. Cara yang bisa dilakukan biasanya dilakukan dengan apa biasanya? Dengan amputasi dengan dengan dipotong ya. Jangan sampai penyakit ini menjalar ke mana-mana karena yang di ini kan jaringan. Ya. Dan biasanya waktunya itu kan berlangsung lama secara perlahan ya, namun pasti. Ini diibaratkan korupsi itu seperti kanker ganas ya, yang akut yang menggerogoti perekonomian ini yang akan menyebabkan kebangkrutan dari suatu bangsa. Kalau diibaratkan penyakit ya katanya seperti itulah. Korupsi itu seperti kanker ya. Kemudian pengertian korupsi. Pengertian korupsi itu Bapak Ibu sebenarnya macam-macam ya definisi korupsi yang disampaikan oleh para ahli dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ringkas bisa kita simpulkan apa yang dimaksud dengan korupsi itu. Korupsi itu adalah perilaku, ya kan, atau perbuatan yang tidak jujur di dalamnya, termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Jadi inilah yang dimaksud dengan korupsi. Ada istilahnya bahasa Latinnya apa ya? Korupsio, ada corruption, bahasa Inggrisnya, ada bahasa Perancisnya, macam-macam itu ya. Ada bahasa Latinnya juga, pengertian korupsi itu. Tapi makna dari korupsi seperti ini. Jadi perbuatan atau perilaku ya, yang tidak jujur, boleh dikatakan seperti ini. Tidak jujur. Jadi di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, etc. Jadi kalau kita ibaratkan buah-buahan, apel itu seperti apel apa ya? Apel yang busuk boleh dikatakan seperti itu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Ada yang mengartikan bahwa korupsi itu juga suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara ya kan, bisa perusahaan, bisa uang negara untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain ya. Jadi seperti itu. Termasuk ya suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, itu kan korupsi juga. Menggunakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan tentunya untuk kepentingan pribadi. Jadi kira-kira korupsi ini seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan ya Ibu-ibu ya, korupsi ini sebetulnya adalah ya tindakan atau perbuatan atau perilaku untuk menguntungkan kan, untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian juga orang lain yang kalau kita lihat di sini yang bersifat busuk, jahat ya kan, merusak ya karena merugikan negara dan masyarakat. Jadi ya kira-kira kesimpulannya korupsi itu seperti itu. Jadi tindakan atau perbuatan atau perilaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tadi yang bersifat busuk, jahat, merusak karena merugikan negara dan masyarakat secara luas. Ingat ya, meskipun Ibu tidak menguntungkan diri sendiri, tapi menguntungkan orang lain, ya kan? Menguntungkan orang lain, itu termasuk korupsi juga. Ibu tidak melakukan ya, tapi memberi peluang kesempatan atau menguntungkan orang lain itu juga termasuk korupsi. Jadi seperti itu. Nanti Ibu-ibu bisa lihat ya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya tahun nomor 20 ya tahun 2001 ya yang dasarnya.
pelajaran apa yang dapat ditarik dari film tersebut? Oh, ini tadi ada film sih sebetulnya, tapi nggak tahu ini ada masalah di setting di tempat saya itu. Tadi itu kan korupsi itu sudah dimulai dari sejak kecil, kemudian di rumah, kemudian di sekolah, dalam kehidupan di masyarakat, kemudian dalam kehidupan di bekerja dan sebagainya. Kalau misalnya di rumah, itu kan dimulai hal-hal yang tidak jujur, bohong, gitu ya. Habis dari mana kan ditanya sama orang tuanya, padahal habis dari mana gitu, tadi ya takut kalau orang tuanya marah dan sebagainya kan dia bohong. Nah, itu kan sudah dimulai dari hal-hal yang kecil ya, dimulai dari kehidupan keluarga ya, kemudian jadi seperti itu. Jadi perlu ini ditanamkan nilai-nilai anti korupsi itu memang sejak kecil, karena ini menyangkut perilaku. Kalau perilaku sebenarnya kan baik ditanamkan sejak kecil ya. Ibaratnya seperti kita membuat ibu-ibu ya, membuat agar-agar itu bagus ya dibikin ya sejak saat masih cair. Jadi mau dibentuk segitiga, segi empat ya kan, atau bentuk bintang dan sebagainya, itu akan lebih mudah dibikin sejak awal. Atau kalau anak-anak ya, kalau tadi agar-agar tadi ya pada saat masih cair. Bisa enggak kalau yang sudah jadi-jadi nih, misalnya sudah tua, sudah terbentuk, ya bisa juga sih dibentuk. Tapi pasti ada volumenya akan berkurang karena akan dipotong kan. Misalnya yang tadi bentuknya segi empat, kita menginginkan segitiga, pasti kan akan dipotong. Pasti ada yang tersisa. Jadi ibaratnya terkait dengan perilaku itu sebaiknya dibentuk sejak dini, sejak awal ya, mulai ditanamkan. Jadi kira-kira seperti itu. Faktor ini ya, penyebab korupsi. Yang pertama, mengapa sih terjadi korupsi itu? Ya pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ya ini orang mempunyai kekuasaan itu cenderung untuk korupsi. Karena ada apa? Ada wewenang, ada kekuasaan untuk bisa melakukan itu. Ya, makanya pejabat publik ya kan, itu kan perlu diawasi ya kan. Mereka harus wajib menyerahkan laporan harta ya, kekayaan mereka dan sebagainya. Karena mereka ada kecenderungan untuk melakukan itu, punya wewenang untuk itu. Kemudian penegakan hukum tidak konsisten. Ini ya, jadi tidak tegak ya di dalam penegakan hukum. Termasuk kalau kita lihat ya ini memang sudah undang-undangnya seperti itu ya, tapi akan menciptakan suatu nilai di masyarakat bahwa korupsi itu bukan hal sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa koruptor kemarin kan mendapatkan istilahnya karena dia sudah menjalani berapa tahun gitu ya, sudah berapa persen, mereka akan mendapatkan istilahnya, saya lupa itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian rendahnya pendapatan juga ini akan menjadi penyebab korupsi. Kenapa? Jadi kalau tapi ini relatif juga ya Bapak Ibu. Penyebab korupsi adalah pendapatan yang rendah. Karena untuk menutupi kekurangan itu dia melakukan korupsi. Tapi ada yang menyatakan bukan hanya pendapatan itu bukan faktor utama juga, tapi karena faktor mental ya. Karena faktor mentalnya itu memang cenderung melakukan korupsi seperti itu. Karena imannya itu nggak kuat ya, karena seperti itu. Tapi untuk melakukan korupsi kan juga bisa disebabkan karena kebutuhan ya, karena terpaksa dia melakukan korupsi itu karena kebutuhan itu, karena keadaan lah yang memaksa untuk itu. Kemudian langkahnya lingkungan anti korup ya, ini bisa juga lingkungan anti korup.
Ini kalau lingkungan ini sangat mempengaruhi ya. Kalau orang jujur kemudian di lingkungan orang yang tidak jujur, ini orang yang jujur juga akan jadi kelihatan aneh gitu. Jadi melakukan sesuatu yang baik, yang benar di lingkungan yang tidak benar itu karena seperti orang gila juga nih. Kan jadi ini ibu-ibu apa penyebab ya korupsi macam-macam lah. Jika di masyarakat kita lihat juga ya, ini terkait dengan apa kondisi sosial budaya masyarakat kita. Orang yang dikatakan sukses misalnya kalau ya kan, kalau sukses di masyarakat itu dikatakan wah yang mobilnya banyak ya kan, kemudian yang rumahnya besar, kemudian kalau memberi sumbangan mungkin ya ke masjid banyak dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai sukses itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berwujud seperti itu. Oh, harus mobilnya banyak, ya kan? Rumahnya besar, itu orang yang sukses. Jadi materi yang dikejar ya, yang dikatakan sukses itu juga akan menciptakan lingkungan yang cenderung untuk melakukan korupsi. Karena untuk sukses itu harus seperti itu, jadi seperti itu. Jadi harusnya orang yang dihargai ya. Kadang-kadang masyarakatnya seperti itu yang dihargai di masyarakatnya. Ya, istrinya banyak misalnya, wah, rumahnya gede ya, mobilnya wah asik. Tapi itu yang dihargai di masyarakat. Tapi kadang-kadang orang yang jujur, kemudian orang yang hidupnya sederhana itu kadang-kadang kurang mendapatkan tempat ya di masyarakat untuk ini. Kadang-kadang bisa juga ya karena faktor sosial. Ya, kemiskinan, keserakahan ini ya. Miskin itu tadi karena keterpaksaan dia korupsi itu karena untuk biaya anak sekolah misalnya. Ini udah harus bayar nyiapkan anak SPP ini. Penghasilannya kurang ya terpaksa karena. Kemudian keserakahan ini karena keserakahan. Serakah ya. Ini orang serakah itu kan nggak ada ininya, nggak ada puasnya, mereka tidak akan puas. Kemudian bila ditangkap lebih rendah denda. Ini kita lihat ya sekarang ini ya, hukumannya daripada keuntungan korupsi kan, dihitung korupsi lebih menguntungkan daripada ini, ya kan? Dendanya lebih rendah. Oleh karena itu koruptor itu kalau kita lihat pengacaranya kan hebat-hebat ya. Dia bisa membiayai pengacara yang dan sebagainya. Keuntungan korupsi tadi itu berarti ya ini kadang-kadang kan karena lebih menguntungkan karena berkaitan dengan kesempatan ya. Jadi lebih. Kemudian budaya memberi upeti atau hadiah. Istilahnya budaya memberi upeti hadiah itu baik ya. Ini baik kan. Tapi ya, ini ada syarat tapinya ya. Memberi budaya udah. Tapi dibalik ini ya. Jadi yang ngasih itu hasilnya kan dari atasan ke bawahan harusnya kan. Bukan dari bawahan ke atasan kan. Sebenarnya yang memberi itu kan bagus ya kalau dari kepalanya kemudian ke anak buahnya itu. Tapi kalau dia balik ya berarti ini ada apa-apa ini. Kemudian memberi hadiah. Memberi hadiah juga baik. Asal tidak ada itu tadi, tidak ada kaitannya dengan jabatan, dengan pekerjaan. Mungkin kalau dalam kehidupan sosial sih bagus. Ini ya. Memberi hadiah ya kan ke saudara, tetangga dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk korupsi nih. Ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini. Apa saja bentuk-bentuknya, ya kan? Jadi yang pertama ini. Jadi merugikan keuangan negara. Ini maksudnya adalah memperkaya diri sendiri, kemudian orang lain atau korporasi. Korporasi itu bisa ya bisa perusahaan dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, ini ingat ini ya, ada 7 bentuk korupsi. Ya, salah satunya ini yang merugikan keuangan negara. Kemudian berikutnya suap menyuap ya. Apa sih sebenarnya menyuap itu? Menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya. Itu namanya menyuap. Ya, termasuk memberikan janji kan. Nanti kalau misalnya naik jabatan atau diterima di mana akan memberikan sesuatu, ya kan? Ini termasuk menyuap. Kemudian berikutnya ada penyalahgunaan jabatan. Ini maksudnya apa ini? Adalah pejabat PNS yang sengaja merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang ya, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Ini termasuk penyalahgunaan jabatan. Ini bentuk korupsi yang ketiga tadi. Ya, yang keempat, pemerasan. Pemerasan ini berarti menguntungkan ini diri sendiri, orang lain, ya, secara melawan hukum atau kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Ini masuk pemerasan ini. Jadi dipaksa orang itu untuk ya, kalau nggak ngasih maka nggak akan dapat, nggak akan diberi ini. Ya. Ini namanya pemerasan. Kalau nggak ngasih, rapelannya nggak keluar dan sebagainya. Nah, ini termasuk pemerasan. Ada kecurangan ya. Nah, ini kecurangan. Ini sering kita lihat perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang lain atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kecurangan. Ini sering kita lihat ya. Misalnya pengadaan yang tidak sesuai dengan speknya itu termasuk kecurangan juga. Membangun fasilitas, sarana dan sebagainya yang tidak sesuai dengan spek yang sudah disepakati. Harusnya ukurannya sekian, jadi dikecilin sekian, dan ketebalannya harus sekian, ternyata ini sudah masuk kecurangan yang membahayakan keamanan orang, keselamatan negara dan sebagainya. Ini namanya kecurangan. Kemudian ini benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Jadi PNS itu nggak boleh ya turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan ya dilakukan di tugasan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi kan ya ini kan ibaratnya kan PNS itu sebagai wasitnya ya, jadi nggak boleh terlibat ya kan, jadi nggak boleh bertindak sebagai pemain karena tidak fair tadi kan seperti itu. Ada namanya benturan kepentingan. Di salah satu sisi dia harus seperti ini, di satu sisi kan harus seperti ini. Kan nggak bisa ya kan, wasit merangkap pemain. Ya. Jadi seperti ini. Ya, misalnya ikut di dalam kegiatan pengadaan, dia ada di situ. Ya. Yang ke-7 ini ya, gratifikasi ya, Ibu ya. Nah, gratifikasi. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apa yang dimaksud gratifikasi? Gratifikasi adalah yaitu menerima sesuatu, entah itu dalam bentuk macam-macam ya. Sesuatu itu kan macam-macam. Bisa uang, bisa barang, diskon, rabat dan lain sebagainya. Yang ada masih kaitannya dengan jabatan. Ini namanya gratifikasi. Dan sekarang itu apa ya, Ibu sudah dengar istilah zona integritas?
kemudian dan wilayah WBBK ya, wilayah bebas korupsi ya. Ya, pertama zona integritas nanti arahnya ke sana. Wilayah bebas korupsi. Nanti itu kan yang yang memang institusi atau instansi yang menerapkan itu nanti akan mendapatkan sertifikat ya, bahwa memang di instansi tersebut benar-benar sudah bebas korupsi. Tapi ada tahapannya ya. Tahapannya memulai dari membangun kesadaran ya, dimulai dan membuat komitmen bersama untuk tidak melakukan ya korupsi dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Oke. Sudah, kemudian nilai-nilai ya anti korupsi ini. Nah, ini nilai-nilai anti korupsi. Jadi sebenarnya ada pertarungan ya di dalam diri kita itu antara effect corruption ya, pengaruh korupsi dengan pengaruh nurani. Coba misalnya ibu ya, ini ya, ibu ini misalnya. Kalau saya kasih ini terkait dengan misalnya di kantor kita ya, pengadaan dan sebagainya. Misalnya kalau saya kasih 100.000, kira-kira diterima atau ditolak ini? 100.000. Mungkin aura wajah, ya kan, nada ininya, nggak usah kayak gitu-gitu ya. Kemudian saya naikkan lagi itu ya. Kalau 1 juta gimana? 1 juta mulai senyum ya. Nadanya mulai kalau 100.000 tadi menolaknya keras gitu. Oke ya. Masih masih kuat aja ya. Nurani kita masih kuat. Masih bisa menolak. Saya naikkan dari 1 juta tadi jadi 10 juta ya. 10 juta udah mulai goyah. Wah, udah aura wajahnya dan 100 juta misalnya, ada 100 juta kayak apa nih sini? 1 M gitu, wah mungkin udah nggak ada lagi, udah pokoknya. Nah itu ya, memang kadang-kadang terjadi pertentangan ini ya, mana yang kuat ini. Wah, kalau efeknya itu besar gitu kan, kalau nuraninya kan harus lebih ini lebih kuat toh. Mungkin kalau 100.000 aja mungkin ini nggak terlalu inilah, bisa tahan aja. Mungkin kalau sudah 1 juta mungkin masih tahan ya. 100 juta itu sudah, apalagi kalau sudah 1 M mungkin sudah kebobolan itu. Dari kita itu. Ini kadang-kadang ini pertentangan antara dua tadi ya. Nurani dan korupsi tadi. Jadi ya itulah. Oleh karena itu perlu ditanamkan Ibu ya di dalam diri kita itu, ditanamkan dengan nilai-nilai ini. Ya, apa itu? Pertama adalah jujur ya, jujur, kejujuran. Jujur itu apa ya Bu ya? Jujur? Ya, apa adanya ya jujur itu ya? Ya ngomong apa adanya, nggak ditutup-tutupi, ini kan namanya jujur ya. Oke, jadi Ibu mungkin lebih tahu lah, jujur apa adanya, ya tidak ditutup-tutupi, ya kan. Tapi kadang-kadang berat juga untuk menjadi jujur ya, dalam lingkungan yang maksudnya dalam lingkungan yang tidak baik.
Kemudian berikutnya adalah apa ini, Bu? Berikutnya kepedulian. Peduli dengan saudara-saudara kita, dengan orang lain, dengan ini kan harus peduli dengan masyarakat ya. Ya, peduli dengan apa? Dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang korupsi sebenarnya tidak peduli dengan orang lain kan, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, dia percaya diri sendiri. Nah, itu maksudnya peduli ya. Kemudian kemandirian. Ini mandiri. Mandiri itu ya, sebenarnya kalau bisa kita tidak tergantung dengan orang lain, ya kan? Bisa melakukan sesuatu itu dengan apa diri kita sendiri ya, sesuai dengan kemampuan kita, gitu kan? Kemudian nilai apa? Kedisiplinan, disiplin itu menyangkut ini ya Bu ya, dengan apa? Ya waktu ya, terkait dengan pelaporan dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab berarti akuntabilitas ini. Jadi semua yang kita lakukan itu harusnya dipertanggungjawabkan. Kalau kita pegawai itu pasti ada laporan itu sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan itu bentuk akuntabilitas. Setelah selesai kegiatan kemudian dilaporkan. Itu namanya bertanggung jawab. Laporan itu laporan yang ke atasannya, kemudian juga laporan kepada yang di atas ya, yang tidak bisa dimanipulasi. Laporannya itu harus jujur juga ya kan, laporan juga harus jujur juga, harus apa adanya yang dilaporkan. Ini namanya tanggung jawab. Kemudian berikutnya adalah kerja keras ya, kerja keras. Ya, maksudnya kerja keras di sini itu bukan seperti alkoholik gitu, wow, pokoknya, tapi tetap dengan mempertimbangkan apa ya, kerja keras, tetap keluarga dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian kesederhanaan ini ya, sederhana. Ini yang bisa jadi contoh, jadi model siapa ini? Kalau polisi siapa ini? Terkait dengan ini, nilai-nilai ini semua kayaknya ada di ini nih. Dengan polisi Pak Hugeng ya, kemarin saya nonton di TV One itu Pak Hugeng. Jadi Kapolri kita tahun berapa ini? Orangnya sederhana, ya kan. Kemudian keberanian ya, harus berani juga nih. Kemudian keadilan ya, keadilan. Ini nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk bisa melawan yang namanya korupsi itu. Ya, kejujuran, kepedulian dan sebagainya. Kemandirian, tanggung jawab, kerja keras ya, sebagainya. Ini paham kan gratifikasi nih. Nah, ini yang sering kita. Nah, ini terkait dengan gratifikasi, Ibu. Ini ada di aturan juga ya PP 53 tentang disiplin PNS. Nah, ini pasal 13 ini. Pasal 4 pasal 13. Setiap PNS ini ya, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja ya. Ini dari siapapun ya, yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Ada kan jelas ini sudah ya. Jadi ini ya Bu ya. Sorry. Ya kan ini dilarang loh ya. Menerima hadiah nih ya. Atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan ini. Hukuman disiplin berat ya, ditetapkan bagi pelanggaran. Menerima hadiah atas atau dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pasal 4. Nah, ini juga nih terkait dengan ini sebenarnya
Di daerah masih belum ini ya Ibu-Ibu ya. Belum. Ini kalau di pusat instansi vertikal saya terkait dengan anti korupsi kita gencar sekali. Gitu ya. Oke, kemudian ini ya tentang juknis pengendalian gratifikasi ini sudah ada. Nah ini ada gratifikasi yang negatif ya dilakukan dengan pamrih karena adanya interaksi kepentingan ya. Karena ada apa ya dengan pamrih berarti ada mengharapkan balasan itu kan. Kita kadang-kadang memberikan sesuatu pada seseorang karena kebaikan kita, kemurahan kita itu tidak mengharapkan sesuatu biasanya dilakukan ke siapa ini Bu? Orang tua gitu kan, saudara biasanya kan tanpa pamrih ya. Tapi kalau dengan orang lain yang ini kan pasti ada ininya kan, ada pamrih ya, ada sesuatu yang diinginkan diharapkan. Nah, ini kritik positif ini yang tulus ini ya, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini gratifikasi dikatakan sebagai tindak pidana korupsi nih, ya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Nah, inilah gratifikasi termasuk suap ini Bu. Apabila tidak dilaporkan ya, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap ya. Apabila berhubungan dengan jabatan ya, nah, apabila berhubungan dengan jabatannya ini. Oke. Kemudian apa? Mengapa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri perlu diatur ya? Nah, ini kan perlu diatur ya. Kenapa? Pemberian kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih nih. Jadi ya ada kecenderungan mempengaruhi kinerja pejabat. Nah, biasanya kan seperti itu. Oke, ini gratifikasi. Ya, ini Bapak Ibu. Kalau di bidang seperti apa Bu? Kalau Ibu memberikan pelayanan itu biasanya ke masyarakat ada yang ngasih, ada yang enggak dan sebagainya. Terus masyarakat yang ngasih jadi nanti ada diskriminasi. Kalau yang masyarakat yang mengasih itu nanti servisnya lebih lebih baik dibandingkan masyarakat yang tidak ngasih kan. Jadi kan juga ini perlu dipertimbangkan. Kecuali ada yang ngasih atau enggak, Bapak Ibu tidak membedakan, membedakan ya. Oh, sama aja lah, tetap dilayani sesuai dengan baik. Ini kadang-kadang seperti itu yang kita khawatirkan itu ya. Karena gratifikasi itu akhirnya akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, ada yang tidak bertanya, Ibu? Nah, 3 menit lagi nih kita waktunya. Ibu Leni, ada yang ditanyakan Bu Leni? Puskesmas Pugaan. Ya. Kadang-kadang misalnya mahasiswa datang ya, mau konsultasi, ada yang bawa buah, ada bawa ada yang buah roti, bawa mau konsultasi misalnya. Kayak apa itu Pak, menghilangkan kebiasaan yang seperti itu? Menghilangkan budaya seperti itu ya. Kalau kita kasih tahu aja, jadi kalau yang pertama biasanya kita terima, nggak usah, untuk berikutnya nggak usah. Kasihan juga mahasiswa itu. Kita sudah dibayar ya kan, istilahnya kan sudah ada honor dan lain sebagainya. Jadi yang pertama biasanya oke lah, karena mereka tidak tahu. Kadang-kadang mereka itu kan ikut apa kakak-kakak di atasnya itu kan. Nanti kalau datang ke sini bawa. Hah? Kalau pimpinannya Pak yang minta kayak apa itu Pak? Oh, pimpinannya berarti belum sadar ya. Belum sadar anti korupsi ya. Janganlah seperti itu. Jadi kita sudah mulai merubah mindset kita lah. Jadi seperti itu.
Kalau pimpinan ya sudah ada ya ini kadang-kadang seperti itu kan. Berarti pimpinannya belum sadar tentang prinsip itu tadi ya, kita menerima sesuatu yang masa ada kaitannya dengan jabatan kerjaan kita ya itu. Kalau misalnya ada mahasiswa bekas mahasiswa kita, kemudian kita ketemu makan, kemudian kita dibayari kan sudah nggak ada ikatan ya, tidak ada hubungan, nggak apa-apa misalnya, ya kan makan dibayari, karena sudah nggak ada ini, nggak ada. Dulu misalnya pelatihan kan seperti itu Bu, dulu itu pelatihan itu dimintai sumbangan untuk nyumbang kipas angin kan, atau AC, kemudian buku kan diminta sumbangan seperti itu ya. Polanya ini sudah dirubah lah mindsetnya. Jadi untuk sarana fasilitas yang ada di sekolah atau di apa ya, sebaiknya direncanakan ya, direncanakan. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus ini. Jadi sudah berubah lah mindset kita. Termasuk dengan masyarakat ya. Kita khawatirkan dengan masyarakat itu kita mengambil keuntungan ya dari yang pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat dengan adanya gratifikasi dan lain sebagainya. Sebaiknya kita kalau bisa ya kita hindari. Ya. Nanti khawatirnya itu kadang-kadang kita mendiskriminasi pelayanan. Nanti yang ini didulukan ya karena dia ngasih kan, yang ini dibedakan. Jadi pelayanannya dibedakan dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Kedepannya seperti itu. Oke, selesai itu ya. Ibu-ibu, ini sudah jam 9.30. Kita sampai jam 9.30 ya, Pak Rizal ya? 9.45, Pak. Oh, 9.45. Oke, ini Ya, masih ada diskusi dengan ini. Ada 14 menit lagi, Pak. Oke, Ya, monggo. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang di lapangan yang bisa nanti kita diskusikan di sini ya. Pak, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Jana. Silakan Bu Jana. Pak, ini Pak kadar berbagi aja nih Pak. Ya. Biasanya kalau bidan desa kan Pak, kalau ada yang lahiran, biasanya kan masyarakat itu kan ngasih beras, itu. Nah, itu biasanya kan budaya Pak, kalau nggak ngasih gimana ya? Pokoknya ada jar orang tuh tampung tawar Pak Ai. Iya. Gratifikasi dia lah Pak. Walaupun misalnya kita usaha Bu Ai. Ya kalau bisa disampaikan aja, kalau mereka masih ya nggak apa-apa. Yang penting ini ya, ibu-ibu tidak membedakan pelayanan yang diberikan kepada mereka. Ya. Ini kadang-kadang mereka kan ini budaya Bu ya. Kadang budaya itu nanti kita khawatir itu mempengaruhi pelayanan kita berikan. Iya. Biasanya kalau Ibu menolong ya, partus kan pasti ya macam-macam lah. Ya. Iya Pak. Tepung tawar ya orang. Tepung tawar. Oke. Tapi itu yang di desa-desa ya Bu, kalau yang di kota sekarang sepertinya sudah. Kan memang masyarakat di desa kan seperti itu ya. Masih guyup. Kalau yang saya lihat, kalau saya amati yang di kota-kota sudah enggak. Mereka lebih profesional ya. Jadi mereka sudah tetapkan tarifnya segini ya. Enggak ada lagi ya Pak. Enggak lagi. Kalau di desa memang masih lah, karena masyarakat kan masyarakat yang guyup gitu ya. Ungkapan terima kasih itu diberikan dalam bentuk itu kadang-kadang. Karena terima kasih mereka ikhlas kan Bu. Karena senang dia anaknya. Senang Pak, senang lahiran.
Jadi aman aja Pak ya, Aman aja. selama Nah, memberikannya. iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke. Tapi kalau bisa memang ya itu ya Bu, enggak ini ya. Kalau bisa kalau bisa ya disampaikan ya. Kalau bisa disampaikan. Oh enggak usah ya, ini ya apa-apa. Tapi kalau mereka masih tetap ya daripada nanti enggak kata Mbak Mubazir ya Bu ya. Apalagi dalam bentuk makanan itu kan repot Bu. Makanan itu kan makanan itu kalau nggak di ini kan. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Kalau Bu Suli ini gimana ini Bu Suliati, Bu Sufiati? Pengalaman pian Bu di Kalau kayak ini kan musim saat ini kita misalnya mengisi aplikasi support. Ya. Oke. Nah, kalau kada bisa menggawi upah kawan itu kayak apa? Iya. Nah, ini pertanyaan bagus ini kalau pian pakai aplikasi apa Bu? Portal Pak. Oh ya. Jadi meminta bantu ya teman atau orang lain mengisikan karena kita enggak ini bukan itu karena bukan enggak terkait dengan apa jabatan, enggak terkait dengan pekerja enggak tidak merugikan keuangan negara. Ya, enggak apa-apa Bu, kita minta tolong kepada orang lain. Tambah kita memang harusnya kalau kita minta tolong kan harusnya ini. Harusnya apa ya? Itu kan pekerjaan kita kan, kemudian dibantu oleh orang lain. Orang lain kan meluangkan waktu untuk membantu itu kan ini juga Bu ya kan? Waktu mereka hilang. Bantu. Kecuali kalau memang terkait dengan pekerjaan dia ya. Terkait dengan pekerjaan, tugas dia ya, harusnya memang dia yang membantu melakukan itu. Bantu itu. Nggak perlu ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan tugas dia, pekerjaan dia kan. Seperti itu. Kalau memang orang lain yang enggak ada ya. Atau teman yang lain yang bukan tugasnya itu ya bisa ya kalau banyak juga misalnya Bu ya bikin pak itu kan diserahkan kepada pihak ketiga dan lain sebagainya ya kan karena kita nggak bisa membuat ya terpaksa kan berarti karena orang lain kan mengerjakan itu menggunakan waktu mereka dan sebagainya bukan tugas dia dengan kerjaan dia ya termasuk ini ya korupsi itu kalau kita di ASN itu kan ditanamkan nilai-nilai dasar ASN ya Bu ya. Yang pertama itu terkait dengan aneka namanya. Aneka itu yang pertama akuntabilitas. Jadi setiap apa yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kepada atasan, kepada yang memberikan tugas kepada kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam bentuk apa? Laporan. Jadi apapun harus kita lapor. Harus ada laporannya. Ya kan supaya kita bisa pilih nilai kinerja kita kalau nggak ada laporannya nggak bisa kita ya kan ada laporannya pertanggungjawabannya seperti itu namanya akuntabilitas itu pertanggungjawaban setiap ada kegiatan kan ada laporannya ikut pelatihan ini menyelenggarakan pelatihan bikin laporan ini sebagai akuntabilitas pertanggungjawaban kegiatan itu sudah dilaksanakan dengan baik kan harus ada bukti ya dalam bentuk laporan. Kemudian yang kedua itu nilainya itu nilai-nilai aneka nasionalisme ya. Cinta tanah air, rela berkorban, persatuan, kesatuan kan seperti itu. Cinta tanah air itu misalnya ya diwujudkan dalam apa misalnya? Ya bangga kalau kita dengan budaya-budaya kita menggunakan bahasa Banjar itu harus bangga. Harus dengan Pakasam itu harus ya kan? Sayur pucuk waluh itu harus bangga dengan itu ya.
buah-buah lokal itu kita harus bangga juga. Dengan sebutan Amang Acil itu kita harus bangga ya. Dengan kita sendiri loh, dengan pakaian sasirangan, dengan kopiah, dengan sarung, kita tuh harus bangga. Itu namanya cinta tanah air seperti itu. Rela. Kita harus bangga dengan buah-buah kita sendiri, jangan seperti apel, buah-buah import itu. Dengan McD, dan kita harus bangga dengan ketupat kandangan, ya kalau dengan itu harus bangga kita. Dengan Pak Kasam itu harus bangga kita itu. Saya aja senang namanya dengan ini, namanya benar-benar cinta tanah air ya. Pakai sasirangan itu kemana-mana ya. Sasirangan itu bukti kita. Itu nasionalisme itu seperti itu. Kalau keluar sana main ke Jawa, ke Jakarta pakai sasirangan itu bangga dengan budaya kita, itu bagian dari nasionalisme. Kemudian yang kedua etika publik ya. Etika itu menyangkut itu tadi ya. Pantas tidak pantas, baik atau tidak. Misalnya kita menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, itu namanya enggak ya, memang enggak ada aturannya boleh, tapi kan maksudnya pantas enggak ya? Ini sebenarnya kendaraan dinas digunakan untuk keperluan dinas, ini digunakan untuk keperluan pribadi, ini kan enggak pas. Ya kan? Kan seperti itu. Karena harus bisa etika. Absen titip ya, padahal dia enggak masuk, ini dia dititipkan, itu kan etika ya. Etika kalau sudah, menurut saya sudah menyangkut hati kecil sudah, nilai-nilai kejujuran ini etika. Meskipun bisa aja toh, ini enggak hadir titip absen, tapi ini kan secara etika enggak. Kemudian aneka komitmen mutu ya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kayak ibu itu kan nilai-nilai ditanamkan, harus memberikan pelayanan, komitmen mutu. Jadi orientasi kita itu kepada masyarakat. Jadi kan orientasi kita seperti masyarakat. Seperti Bibi Pecel itu di Babelkes itu, dia lebaran itu dia tetap jualan karena takut dia kan kalau pelanggannya itu mencari dia, itu sama juga kayak kita. Pelanggan ibu kan masyarakat itu. Kalau nggak hadir itu, dia lebaran itu cepat-cepat balik. Ya kan, cepat balik karena apa? Karena sudah ditunggu oleh pelanggan dia. Dia takut kalau pelanggannya kecewa. Sama juga dengan ibu. Masyarakat ini adalah pelanggannya ya kan. Jadi itu namanya komitmen mutu, bagaimana bisa memberi pelayanan yang memuaskan, yang cepat, yang murah tadi, yang tidak diskriminatif ya, seperti itu tadi. Itu adalah bagian dari ini juga nilai-nilai anti korupsi juga. Terus yang terakhir itu tadi Bu ya, anti korupsi ya. Nilai-nilai aneka anti korupsi ya. Anti korupsinya ditaruh di belakang. Jadi sekarang itu mindsetnya sudah berubah. Meskipun kalau kita lihat ya di televisi, korupsi itu masih ada aja nih. Ini ada aja nih. Nggak habis-habis ya. Seperti itu. Memang setiap ada peluang, kemudian ada kesempatan tadi, kemudian ada niat tadi ya, ada motivasi. Motivasi itu kan juga karena tuntutan ya, karena kebutuhan, karena keterpaksaan, dan juga karena keserakahan tadi. Greedy ya, karena serakahnya. Orang seperti ini nggak akan puas-puas. Karena itu, karena peluang, karena kesempatan ini, karena ada kedudukan, ada jabatan dan sebagainya, sehingga bisa melakukan itu. Kemudian juga karena sistem kita itu yang lemah terhadap. Jadi kalau koruptor itu kan harusnya orang itu, kita habis di penjara, koruptor itu keluar dari penjara disanjung-sanjung, dipuji-puji kan, dan sebagainya. Padahal mantan koruptor ya, mantan koruptor itu kadang-kadang masih bisa menduduki jabatan, masih bisa dan lain sebagainya. Jadi kita memang, masyarakat kita masih belum ini, bahwa koruptor itu adalah musuh kita bersama ya. Jadi korupsi itu adalah musuh kita bersama, jadi kita harus hadapi bersama ya kan tadi.
dan termasuk kejahatan yang luar biasa. Jadi masyarakat kita itu korupsi itu kejahatan biasa aja, bukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga saat ini kan kadang-kadang masih susah untuk bisa berantas. Tapi ini tadi saya sampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Ya, jadi mari kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi itu mulai di keluarga, ya kan, kemudian di masyarakat, termasuk di kantor. Nilai-nilainya apa tadi? Ini saya katakan tadi jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, ya kan. Ada sederhana, ya. Ini perlu kita tanamkan bahwa sederhana itu penting ya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu ya, Ibu-ibu, yang bisa saya sampaikan untuk materi anti korupsi pada pagi ini. Dan ini mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita terkait dengan anti korupsi, dan mudah-mudahan negara kita akan bebas dari korupsi, sehingga bisa mesejahterakan, ya kan, bangsa rakyatnya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Rijal. Makasih banyak Pak Slamet. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Slamet atas materi yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bangsa kita terbebas dari korupsi, dan itu kembali ke diri kita bagaimana supaya kita tidak mengikuti jejak yang salah. Makasih banyak Pak Slamet sekali lagi atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan ini jadi nambahan keilmuan kita bersama. Kita beri aplaus untuk Pak Slamet Puji Basuki. Makasih banyak Pak Slamet atas ilmunya. Sama-sama, makasih Pak Rijal, semuanya, Bapak Ibu, Pak Ghazali. Saya izin drive ya. Monggo Pak, makasih banyak. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Halo, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada ulun share ya link baru untuk ibu-ibu masuk ke Zoom. Coba ibu-ibu lihat di WA grup pelatihan kontrasepsi angkatan 3 sudah tak share dari tadi. Nanti kita masuk ke jam berikutnya, yaitu melewati link yang ada, ya. Silakan ibu-ibu leave dulu, artinya keluar dari Zoom. Nanti ibu-ibu masukkan kode meeting yang baru. Silakan ibu-ibu.